Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Ditanya sama dia. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah. Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Maka Abraha membentuk pasukan. Nah, Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah, dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman, gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Disebutkan dia membawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah. Dan orang-orang Hijaz, orang-orang Jaziratul Arab tidak tahu gajah. Mereka kaget tatkala melihat ada binatang apa? Besar seperti gajah ini. Kenapa dia bawa 12 ekor gajah? Dia punya niat buruk. Dia membawa rantai yang banyak. Jadi dia ingin gajah tersebut nanti mengelilingi Ka'bah dan Ka'bahnya dicungkil, bukan dipecahin satu-satu. Tapi gajah-gajah tersebut bersatu padu untuk mencungkil apa? Ka'bah. Itu niat buruknya siapa? Abraha. Di kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu, selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Nah, Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih, yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud. Loh, betul. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang begitu namanya. Jadi nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena Mahmud bagus ya, terpuji. Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud, pimpinan gajah itu. Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini mau menyerang Mekah, dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu, walaupun mereka ada yang penyembah berhala gitu kan. Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah, jalankan syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Maka berjalanlah dia dengan 12 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Mahmud, kemudian melewati jazirah Arab, dan ada sebagian kabilah-kabilah kecil ingin menghalangi, namun semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghalangi pasukan bergajahnya Abraha. Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dzunafar. Dzunafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dzunafar ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huzum ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama, Nufail sama Dzunafar ini Dzunafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, Jazirah Arab, dua orang ini, Dzunafar sama Nufail, adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah, apalagi kita gitu. Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif. Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah. Orang-orang Taif ketakutan, dan jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah. Orang-orang semua tidak ada yang mau, karena mereka tahu ini rumahnya Allah, Ka'bah, biar bagaimanapun tahu kan gitu. Kecuali satu orang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini dia bilang saya mau. Akhirnya Abu Rughal datang, ditunjukin sama dia jalan. Pas tiba di pintu gerbang Mekah, waktu itu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbang besar, tiba di situ. Maka Abu Rughal mati, yang menunjukin jalan.
Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian, dan sampai hari ini, setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rughal, dan kuburannya itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari jauh dilemparin batu, dirajam kuburan, dijadikan marjam, tempat melempar batu. Kuburannya si Abu Rughal karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak kecuali dia sendiri gitu. Baik, pada saat itu Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Waktu itu yang jadi raja Mekah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah. Mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya, segala macam, nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muttalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Maka datanglah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib seorang yang gagah, tampan, bersahaja, berwibawa. Oleh karena tatkala Abraha melihat Abdul Muttalib datang, dia pun tadinya duduk di singgasana, dia duduk di bawah dalam rangka menghormati Abdul Muttalib. Dan dia menyangka Abdul Muttalib datang untuk membela Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib waktu datang dia mengatakan, saya ingin unta-unta saya dikembalikan. Abraha tiba-tiba marah. Dia bilang, saya datang, waktu kau datang saya lihat kewibawaan ada padamu, saya sampai turun di lantai menduduk bersamamu karena saya anggap kau wibawa. Saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini, tapi ternyata kau hanya minta gembalaan saja. Lalu kata Abdul Muttalib kalimat yang sebenarnya waktu itu kalau Abraha tangkap dia bisa sadar. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya adalah pemilik unta, kembalikan unta saya. Adapun Ka'bah ada pemilik yang akan membelanya. Kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa membelanya. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nak, itu urusanmu. Ya, urusanmu. Dikembalikanlah semua gembalaan Abdul Muttalib dan masyarakat Makkah. Lalu Abu Thalib iklankan, selama 3 hari seluruh masyarakat Makkah disuruh keluar bersih, nggak boleh ada Makkah satu orang pun. Mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Makkah, dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu. Pada saat itu pun setelah keluar semuanya, sudah kosong Makkah, Abraha setelah 3 hari menyuruh pasukannya masuk. Waktu sudah masuk dan tentu masuk pintu gerbang Makkah tidak langsung kelihatan Ka'bah karena Makkah cukup besar. Masuk sampai tiba di dekat Ka'bah, begitu melihat Ka'bah, si Mahmud tadi ini duduk. Sebabnya dia duduk adalah Dzunafar tadi yang ditawan oleh Abraha itu, waktu sudah lihat Ka'bah, dia sempat lepas dari ikatan, dia lari, kemudian dia bergantung pada telinga si Mahmud ini, gajah. Kemudian dia mengatakan, wahai Mahmud, ubruk, ubruk itu duduklah, ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah, ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk, si gajah itu duduk. Setiap kali didorong, dipukul, nggak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, mau. Kalau kembali lagi mau, tapi kalau nyerang ke depan nggak mau. Dan karena dia duduk, semua gajah yang lain duduk, nggak mau, yang lain nggak mau bergerak. Kalau ini bergerak, baru bergerak. Maka yang terjadi adalah karena mereka terus ngotot, Abraha suruh sampai dalam beberapa athar disebutkan mereka tusuk sampai kulitnya si Mahmud itu berdarah, paksa berdiri nggak mau. Dalam kondisi seperti itu, mereka melihat dari kejauhan langit sangat gelap dan pada saat itu banyak sekali jumlahnya. Begitu dekat baru mereka tahu ternyata burung, dan kita sudah tahu burung ababil. Allah menceritakan dalam surah Fil, surah gajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhan kalian bertindak terhadap pasukan gajah? Ini yang Allah ajak bicara siapa? Orang-orang Mekah. Waktu Nabi SAW mendakwahi mereka, mereka tidak mau beriman kepada risalah Nabi SAW. Allah ingatkan, ingat tak dulu bagaimana Tuhan mau menghancurkan pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, tidak ada manfaatnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burung, tapi artinya burung yang berbondong-bondong. Tiba-tiba muncul burung tersebut. Sebagian salaf ya menafsirkan bahwasanya burung tersebut, mereka mengatakan burungnya berwarna hijau. Tiba-tiba muncul, tapi banyak perkataan salaf yang mengatakan itu tuyur bahriyah, burung yang tiba-tiba muncul dari laut.
tiba-tiba datang. Ya, Allah mudah menciptakan burung yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada. Dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan yang menakjubkan, burung tersebut membawa, masing-masing burung membawa 3 butir batu. 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi berbondong-bondong, kelompok-kelompok burung begitu banyak, berturut-turut, tidak berhenti-berhentinya membawa 3 butir batu. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Maka burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka datanglah pasukan burung ini yang membawa batu-batu dari neraka jahanam. Sebagian riwayat menyebutkan batunya lebih kecil daripada bijinya kurma. Batu-batu yang kecil, ya. Dan batu itu setiap burung memegang satu cengkraman, 1 jadi 2 dan dilepaskan. Dan itu kalau kena kepalanya pasukan Abraha atau gajahnya tembus sampai ke perutnya, gitu kan. Batu itu karena dari neraka jahanam memang. Lewat di atas itu lalu kemudian menghujani mereka. Disebutkan tatkala dilemparkan batu-batu tersebut tidak semuanya mati. Ada yang langsung tewas seketika, ya. Ada yang dijadikan buta. Oleh karenanya Aisyah menyebutkan dalam hadisnya masih ada 2 orang buta bekas tentaranya Abraha yang meminta-minta, mengemis di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada yang selamat namun cacat. Ada yang mati seketika, Abraha tidak mati. Dia terkena lemparan batu namun dia selamat. Maka dia pun berjalan menuju ke Son'a, ya, pulang ke negeri Yaman. Namun apa yang terjadi? Allah siksa dia. Di tengah perjalanan tubuhnya memprotoli, apa namanya? Lepas sedikit-sedikit, rontok sedikit-sedikit, jarinya lepas. Tatkala sampai di Son'a baru dadanya terbelah kemudian mati dalam keadaan mengenaskan. Maka semenjak kejadian Abraha tadi, secara otomatis Ka'bah makin diagungkan oleh orang-orang Mekah. Sampai mereka menjadikan istilah hancurnya pasukan gajah ini sebagai perhitungan tahunan. Jadi mereka selalu mengatakan tahun gajah, 1 tahun, setahun gajah, 2 tahun, 2 hari, 5 hari, 10 hari. Jadi tahun gajah dijadikan tolak ukur. Dan Nabi SAW lahir di tahun gajah itu.